diperbaharui tanggal 14 Juni 2021 pukul 21.40 guys, atau tadi malam. Nah, untuk saat ini tanggal 15 Juni 2021. Jadi ini informasinya sangat terupdate guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Herna Ena Balikpapan, channel yang tambah lagi pengetahuan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini ya guys. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian syarat dan ketentuan terbaru naik pesawat domestik di masa pandemi COVID-19 ini guys. Jadi untuk yang rute kemana aja wajib PCR, atau yang kemana aja bisa antigen atau ginos. Nah, di sini aku bakalan jelasin ke kalian untuk syarat dan ketentuan terbaru yang berlaku mulai Juni 2021 ini guys. So untuk kalian yang pengen tahu apa aja untuk ketentuan penerbangan rute domestik, langsung aja tonton video ini sampai selesai, stay tune terus ya guys. Oke guys, jadi informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 atau syarat dan ketentuan terbaru penerbangan selama pandemi COVID-19 ini aku lihat dari websitenya Garuda Indonesia yang diperbaharui tanggal 14 Juni 2021 pukul 21.40 guys, atau tadi malam. Nah, untuk saat ini tanggal 15 Juni 2021. Jadi ini informasinya sangat terupdate guys. Dan untuk kebijakan penerbangan terkait COVID-19 ini bukan hanya berlaku untuk Garuda saja guys, tetapi bisa berlaku untuk seluruh maskapai di penerbangan rute domestik seperti Citylink, Lion Air, Batik Air, Wings Air, dan Sriwijaya Air. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk tabel persyaratan dokumen penerbangannya. Nah, di sini untuk dari atau tujuan keberangkatan dari Jakarta menuju seluruh tujuan domestik kecuali Denpasar, Pontianak, Palangkaraya, Papua Barat, Kupang, Merauke, itu untuk PCR-nya 3 kali 24 jam, antigennya 2 kali 24 jam, dan ginosnya 1 kali 24 jam. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk persyaratan tambahannya, khusus tujuan Labuan Bajo, perjalanan wisata wajib dilengkapi dengan pendaftaran pada portal daring registrasi kunjungan wisata Labuan Bajo yang dapat diakses di sini. Kita bisa klik di sini guys. Oke guys, jadi kalau kalian mau menuju Labuan Bajo, kalian bisa isi di sini, pilih salah satu, mau sebagai agen atau sebagai turis independen. Nah, kita kembali lagi ke kebijakan untuk perjalanan selama pandemi. Di sini kita lihat dari Semarang menuju seluruh tujuan domestik kecuali sama seperti di atas guys, Denpasar, Pontianak, Palangkaraya, Papua Barat, Kupang, Merauke, itu untuk PCR-nya 3 kali 24 jam, antigen 2 kali 24 jam, ginos C19 1 kali 24 jam. Jadi ini pilih salah satu ya guys ya, bisa PCR, bisa antigen, bisa ginos. Kemudian di sini mulai tanggal 12 Juni 2021 hasil tes wajib diterbitkan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang direkomendasikan Dinas Kesehatan Semarang yang dapat diakses di sini. Jadi kalau misalkan kalian itu dari Semarang menuju tujuan ke seluruh Indonesia, tuh kalian klik di sini guys. Nah, kalian bisa lihat untuk data fasilitas kesehatan penyelenggara tes antigen dan PCR COVID-19 di Jawa Tengah. Ini kalian bisa klik, ini yang kerjasama guys. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk laboratorium yang kerjasama ada 58 dan harus terbit dari tempat ini aja guys. Untuk vaskesnya nggak bisa dari yang lain. Itu kebijakan yang terbaru. Kemudian di sini kita lihat untuk menuju Denpasar. Di sini berlakunya untuk PCR 2 kali 24 jam, bukan 3 kali 24 jam. Kemudian untuk antigen 2 kali 24 jam, ginos 1 kali 24 jam. Jadi kalau kalian mau ke Bali atau mau ke Denpasar itu nggak harus PCR, bisa menggunakan antigen atau ginos. Khusus keberangkatan dari Semarang, caranya sama ya guys ya. Semua yang dari Semarang harus memenuhi pelayanan kesehatan vaskes yang diklik di sini tadi, yang ini. Nah, jadi tidak boleh vaskes di luar dari ini, harus vaskes yang ada di sini untuk yang dari Semarang. Oke guys, jadi kita menuju Pontianak. Di sini untuk PCR-nya 3 kali 24 jam, untuk antigen dan ginos itu tidak berlaku. Jadi kalau kalian itu menuju Kalimantan Barat atau menuju Pontianak, kalian harus menunjukkan rapid test PCR guys, yang masa berlakunya 3 kali 24 jam. Tidak bisa menggunakan antigen dan tidak bisa menggunakan
menggunakan Ginos. Kemudian surat keterangan harus berasal dari fasilitas pelayanan yang terdaftar dalam aplikasi IHAC. Apabila penumpang tidak dapat menunjukkan validasi barcode digital hasil negatif rapid test PCR pada IHAC, maka tidak dapat melanjutkan penerbangan. Jadi untuk vaskesnya itu harus yang terdaftar di IHAC guys. Nah, aku pernah buat tutorial untuk pengisian rapid test digital IHAC. Nanti aku kasih notifikasi videonya di sini. Kemudian di sini akan dilakukan tes PCR secara acak pada saat kedatangan. Apabila hasil tes PCR positif atau ditemukan surat keterangan palsu, maka akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian khusus keberangkatan dari Semarang ini sama seperti tadi guys. Jadi hasil dari vaskes yang berlaku di sini. Untuk yang dari Semarang ke Pontianak. Nah, kita lihat lagi untuk ketentuan menuju Papua Barat. Di sini untuk maksimal PCR-nya 3 kali 24 jam dan bisa melakukan antigen juga 2 kali 24 jam atau Ginos 1 kali 24 jam. Pelaku perjalanan yang bukan kedinasan atau tugas atau karyawan sosial kemasyarakatan yang akan masuk ke Provinsi Papua Barat diwajibkan memperoleh surat rekomendasi izin dari Satgas Provinsi Papua Barat, dikecualikan bagi yang melanjutkan pendidikan dan urusan keagamaan tidak diwajibkan memperoleh surat izin masuk. Jadi ini agak ketat peraturannya karena kita harus memperoleh surat rekomendasi izin dulu dari Satgas Provinsi Papua Barat. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk khusus keberangkatan dari Semarang sama ya guys ya, harus dari yang ini lagi untuk vaskesnya. Kemudian untuk menuju Kupang ini bisa untuk PCR, antigen atau Ginos, tetapi berlaku semuanya sama 1 kali 24 jam. Oke guys, jadi misalkan kalian itu ingatnya untuk antigen biasa 2 kali 24 jam, tetapi khusus tujuannya menuju Kupang itu berlakunya hanya 1 kali 24 jam. Mau Ginos, PCR atau antigen itu bisa guys, tetapi berlaku hanya 1 kali 24 jam. Untuk yang dari Semarang semua sama, harus di vaskes yang tadi yang sudah terdaftar. Kemudian untuk menuju Merauke maksimal 3 kali 24 jam. Untuk PCR antigennya 2 kali 24 jam dan tidak bisa Ginos. Jadi untuk tujuan Merauke itu tidak berlaku yang untuk Ginos ya guys ya. Nah, di sini sama keberangkatan dari Semarang, caranya yang tadi pakai fasilitas kesehatan yang sudah kerjasama. Kemudian untuk menuju Kalimantan Tengah atau Palangkaraya, nah ini berlakunya 1 kali 24 jam guys. Jadi maupun PCR terus antigen, terus Ginos itu bisa digunakan ke Palangkaraya, tetapi berlaku 1 kali 24 jam sama seperti Kupang. Kemudian di sini kalian bisa lihat penumpang wajib menjalani karantina di tempat yang disediakan atau ditentukan oleh pemerintah daerah, perusahaan, badan usaha swasta dengan biaya mandiri atau biaya yang dikeluarkan sendiri guys, selama 5 kali 24 jam untuk WNI dan 10 kali 24 jam untuk WNA. Kecuali untuk pelaku perjalanan dalam kategori harus disertai surat keterangan dari instansi terkait. Misalkan perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi 2 orang, kepentingan tertentu lainnya. Jadi kalau misalkan kalian itu tidak mau dikarantina pada saat sampai di Palangkaraya 5 kali 24 jam, kalian harus menunjukkan surat dinas dari instansi kantor kalian. Atau misalkan kalian tidak bekerja di kantor, nah seperti ini kepentingan duka, kemudian keluarga sakit itu harus disertai dengan bukti-bukti yang valid guys pada saat kalian sampai di bandara tujuan. Nah, di sini kita bisa melihat guys untuk penumpang yang menginap di hotel atau penginapan wisma fasilitas sejenis lainnya. Kemudian untuk penumpang yang menginap di hotel atau penginapan wisma fasilitas sejenis lainnya wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif PCR, antigen, Ginos C19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 12 jam sebelum check-in sebagai syarat menginap. Jadi kalau misalkan kalian sampai di Palangkaraya itu mau nginap di hotel guys, nah kalian tuh harus tetap menunjukkan surat hasil rapid test antigen atau PCR atau Ginos yang kalian lakukan itu di bawah kurun waktu 12 jam.
Kemudian di sini sama untuk keberangkatan dari Semarang harus pakai fasilitas yang kerjasama di sini. Kemudian keberangkatan dari dan menuju kota yang tidak ditentukan sebagaimana di atas, tidak ditentukan di sini guys. Nah, itu berlaku untuk PCR-nya 3 kali 24 jam, kemudian antigen 2 kali 24 jam, kemudian ginos 1 kali 24 jam. Khusus tujuan Labuan Bajo kita bisa klik di sini hasilnya yang ini tadi. Kemudian di sini keberangkatan dari Semarang, hasil tes Vaskes yang diakui itu yang terdaftar di sini guys. Nah, di sini berlaku juga rute transit ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita itu dari Balikpapan menuju Medan, transitnya di Jakarta, nah itu sama guys, berlakunya 3 kali 24 jam untuk PCR, untuk antigen 2 kali 24 jam, untuk genosnya 1 kali 24 jam yang tidak terdaftar di atas. Contoh lagi, misalkan dari Banjarmasin mau ke Batam, transitnya ke Surabaya. Nah, itu sama guys syaratnya. Pokoknya PCR-nya sama 3 kali 24 jam, untuk antigen 2 kali 24 jam, ginos 1 kali 24 jam. Walaupun rutenya tidak transit, misalkan dari Balikpapan ke Makassar, itu sama semua. Jadi yang tidak terdaftar di sini tidak ada pengecualian di situ. Diperhatikan PCR 3 kali 24 jam, kemudian antigen 2 kali 24 jam, ginos 1 kali 24 jam ya guys ya. Nah, di sini kita langsung lanjut lagi. Anak-anak berusia di bawah 5 tahun tidak wajib menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19, baik PCR, antigen, ginos, kecuali menuju Provinsi Papua Barat bisa dilengkapi dengan surat keterangan negatif COVID-19 hasil tes rapid antibody. Jadi kalau misalkan kalian itu berangkat membawa anak di bawah 5 tahun, itu tidak wajib untuk PCR, antigen ataupun ginos, kecuali tujuan kalian itu ke Papua Barat. Nah, kalian harus melengkapi anak di bawah 5 tahun itu dengan rapid test antibody guys. Kemudian di sini bagi penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Jadi mungkin di bandaranya ada kebijakan sendiri. Kemudian di sini guys kita lihat hasil tes ginos C19 wajib diterbitkan oleh Vaskes yang ada di bandara keberangkatan. Hasil tes ginos C19 dari Vaskes lainnya tidak berlaku sebagai syarat perjalanan. Daftar bandar udara yang menyediakan tes ginos C19 dapat dilihat di sini. Di sini kita bisa klik guys. Oke guys, jadi di sini berikut adalah daftar bandara yang kini menyediakan layanan ginos ya guys ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada Ambon, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin. Nah, ini Balikpapan. Aku mau lihat di Balikpapan jam operasionalnya atau jam bukanya mulai jam 8 pagi, tutupnya itu jam 3 sore guys. Kita Wita di sini waktu Indonesia Tengah. Kemudian untuk areanya di lantai mezanin Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan. Kalau misalkan kalian itu dari Banjarmasin, nah kalian bisa lihat dia di lobi kedatangan internasional, tutupnya sampai jam 12 siang aja guys, jadi nggak sampai sore. Nah, di sini di Bandung dia bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 5 WIB. Nah, kalian bisa lihat guys keberangkatan kalian itu ada di mana di sini. Nah, misalkan kalian itu di kota kalian ada Vaskes atau rumah sakit yang menyediakan layanan ginos, itu tidak berlaku guys, karena yang berlaku hanya yang di area ini saja yang terdaftar di sini. Jadi di bandara aja yang berlakunya 1 kali 24 jam sejak diterbitkan. Ini? Bapak jepit. Jepitnya kayak gini, Pak. Ya. Terus Bapak pakai jempol. Dorong pakai jempol. Ini? Ya. Dorong kayak gini. Tiup. Ya. Dorong. Oke, hebat. Kemudian selain syarat dan ketentuan tentang surat rapid test antigen yang tadi, ada tambahan untuk ketentuan selama penerbangan dalam pesawat. Jadi kalian harus menerapkan 3M, yaitu wajib pakai masker selama perjalanan, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan guys. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan makan dan minum selama perjalanan yang berdurasi kurang dari 2 jam, kecuali individu yang mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian yang ketiga, tidak diperkenankan berbicara satu arah maupun 2 arah secara langsung selama perjalanan. Jadi kalau misalkan di dalam kabin pesawat,
pramugarinya memberikan kalian roti atau makanan dan perjalanan kalian itu di bawah 2 jam, itu kalian tidak boleh makan dan minum selama perjalanan guys. Jadi disimpan aja. Jadi nanti pada saat sampai di bandara tujuan baru boleh kalian makan atau minum guys. Dan untuk IHAK Indonesia itu kalian wajib isi guys, baik secara online ataupun secara manual. Karena itu merupakan salah satu syarat wajib dari keberangkatan di masa pandemi saat ini guys. Nah, untuk kalian yang mengisi secara online itu kalian bisa download aplikasinya di Play Store, dan untuk pengisiannya bisa sampai 6 orang dalam satu akun. Nanti aku akan kasih rekomendasi link video di sini untuk kalian mengisi tata cara pengisian IHAK Indonesia yang nantinya kalian tunjukkan di bandara kedatangan kepada petugas untuk scan barcode-nya guys. Kalau misalkan kalian itu tidak bisa download aplikasinya atau mungkin tidak memiliki handphone Android, kalian bisa mengisi IHAK secara manual di bandara kedatangan. Hanya saja dalam pengisian IHAK manual biasanya antri guys. Oke guys, jadi itu aja untuk informasi syarat dan ketentuan terbaru naik pesawat domestik di masa pandemi COVID-19. Pastikan kalian sudah memahami ini sebelum kalian berangkat. Dan untuk di Balikpapan sendiri pada saat masuk area di bandara itu sudah harus menyiapkan surat rapid test antigen yang hasilnya negatif atau PCR yang hasilnya negatif, ginos yang hasilnya negatif, dan tiket sebelum masuk ke dalam bandara guys. Oke guys, jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga informasi syarat terbaru keberangkatan di masa pandemi COVID-19 ini bermanfaat untuk kalian dan juga kerabat kalian yang ingin berangkat menggunakan pesawat udara. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng, karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.